Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya kelas 12 MA Ibn Abbas yang kami banggakan, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa bersua kembali di KBM daring kita, mata pelajaran biologi. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas pada dua bagian daripada metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ya, katabolisme mencakup di sana ada respirasi dan fermentasi, sedangkan anabolisme di sana terjadi pada proses fotosintesis dan kemosintesis. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada pembahasan anabolisme pada peristiwa fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di daun, tepatnya pada kloroplas, ya. Daun sebagai tempat utama terjadinya proses fotosintesis, sehingga bisa dikatakan daun itu layaknya sebuah dapur, ya, tempat untuk memasak sebuah makanan. Nah, kalau kita lihat gambar sejenak pada bagian daun, di situ akan kita lihat beberapa lapisan, ya, pada daun. Di sana ada stomata, ya, lubang yang menjadi tempat jalan keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen, ya. Kemudian terjadi sebuah aliran energi, ya, di mana energi matahari, ya, itu sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis melibatkan dua lintasan metabolik. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Nah, reaksi terang merupakan reaksi untuk mengubah energi matahari menjadi energi seluler. Kemudian dilanjutkan pada siklus berikutnya, yaitu siklus reaksi gelap atau sering disebut dengan siklus Calvin, ya, yaitu kelanjutan dari reaksi terang. Nah, terjadi reduksi karbon dioksida atau CO2 menjadi CH2O. Kemudian dari situ akan dihasilkan sebuah hasil terakhir dari bahan dasar H2O dan CO2, air dan juga karbon dioksida, dihasilkan sebuah hasil yang sangat penting bagi kehidupan, khususnya bagi kita semua manusia dan hewan, yaitu oksigen. Kemudian ada gula, C6H12O6. Ini reaksi yang terjadi pada fotosintesis. Reaksi terang, ya, ada cahaya, membutuhkan cahaya. Kemudian dilanjutkan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, persamaannya dapat kita lihat bahwa karbon dioksida bersama dengan air dengan rumus kimia 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan C6H12O6 atau gula dan 6O2 atau oksigen, di mana oksigen sangat berperan besar dalam kehidupan di permukaan bumi ini sebagai
supply untuk sebagian besar makhluk hidup bernafas atau respirasi, termasuk kita di dalamnya. Adapun C6H12O6 ya, itu nanti akan dimanfaatkan oleh intern tumbuhan itu sendiri maupun oleh makhluk hidup yang lain yang tergantung pada konsumsi tumbuhan. Contoh, C6H12O6 dipakai untuk tumbuh kembang pada tanaman, ya, pada akarnya, batangnya, daunnya, sehingga tanaman semakin tinggi, semakin besar, semakin rimbun daunnya dan seterusnya. Kemudian juga sebagiannya dikonsumsi oleh makhluk lain seperti kita ya. Ketika kita memetik daun singkong, maka kita memanfaatkan hasil daripada C6H12O6 ini untuk sayuran, kemudian untuk yang lainnya. Nah, pada proses fotosintesis, reduksi CO2 menjadi karbohidrat melalui oksidasi carrier energi berupa ATP dan NADPH. Nah, reaksi yang sudah kita terangkan tadi mencakup di sana ada reaksi terang ya, yang memberikan energi carrier pembawa. Kemudian dilanjutkan menjadi reaksi gelap atau siklus Calvin yang pada endingnya akan menghasilkan PGAL atau phosphoglyceraldehyde ya. Lanjut. Nah, ini contoh dari penampakan bagaimana reaksi terang dan reaksi gelap terjadi pada proses fotosintesis ya. Reaksi terang itu terjadi pada membran tilakoid. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi pada stroma ya, stroma. Nah, stroma tilakoid ya. Nah, struktur kloroplas diantaranya ada tilakoid, grana, stroma. Nah, disitulah nanti akan terjadi proses yang mengindikasikan reaksi gelap atau reaksi terang. Kemudian cahaya nanti akan ditangkap dalam bentuk energi elektromagnetik yang bergerak dalam bentuk gelombang. Nah, ini spektrum yang nampak ya. Nah, kemudian ada yang namanya pigmen, zat warna ya, substansi yang menyerap cahaya masuk, menyerap kebanyakan panjang gelombang tetapi paling sedikit menyerap panjang gelombang hijau. Nah, di pigmen itu ada klorofil A, klorofil B, karotenoid, karoten dan xanthophyll. Ini contoh panjang gelombangnya. Spektrum anti pigmen ya. Kemudian spektrum anti fotosintesis, klorofil A ya. Fotosistem. Nah, fotosistem ini merupakan kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid yang mampu memanen energi dari elektron yang tereksitasi. Nah, energi yang ditangkap ditransfer antara molekul fotosistem sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi. Nah, di sana nanti juga akan terjadi aliran elektron ya, baik jalur aliran elektron non siklik maupun pada aliran elektron
siklik. Nah, ini nanti hasil akhir daripada non siklik ada NH, NADPH dan ATP setar oksigen. Nah, ini siklik reaksi terang. Nih. Ya, cukup dulu untuk tambahan pembahasan kita pada proses anabolisme yang berkaitan dengan fotosintesis. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita pelajari bersama, kemudian kita diskusikan pada besok pagi di jadwal kita hari Kamis 3 September 2020 pukul 9 sampai pukul 10. Kemudian jangan lupa insya Allah nanti kita akan siapkan untuk pretest berkaitan dengan materi yang telah kita sampaikan pada 2 pertemuan yang telah lewat, baik pada metabolisme secara umum maupun secara terperinci pada katabolisme dan anabolisme. Mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.